Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Malam, Pak. Ya, terima kasih Jonathan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Mungkin sambil nunggu yang lain, kita mulai aja supaya tidak terlalu malam juga untuk selesainya. Kita lanjut teman-teman malam hari ini di pertemuan ke-10 setelah UTS ya. Kita akan lanjut ke beberapa materi. Hari ini mungkin saya akan lebih banyak bicara studi kasus ya, nanti seperti apa yang saya sampaikan. Mungkin sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semua tetap jaga kesehatan ya, karena tadi sebelum kelas coba-coba baca-baca berita ya, angka kenaikan COVID ternyata tingginya luar biasa di Indonesia, sudah mencapai angka 40.000 sekian setiap harinya, dan angka ini bisa jadi masih akan terus bertambah ya. Jadi mungkin ya kita tetap jaga kesehatan dimanapun kita berada ya. Hari ini juga di Batam sudah mulai PPKM darurat kan, jadi ya istilahnya kalau saya kebetulan ada di Tangerang, PPKM darurat sudah ada sejak minggu lalu, jadi memang sudah hampir 2 minggu ini selalu ada di rumah gitu. Jadi harapannya kita semua tetap selalu dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Kita lanjut teman-teman. Minggu lalu kita sudah UTS, sudah disubmit juga. Nanti minggu ini saya coba review dari hasil yang sudah teman-teman submit untuk UTS-nya. Kita akan lanjut. Saya coba share screen dulu ya teman-teman sebentar. Oke, ya kita masuk ke pertemuan ke-10 ya. Hari ini mungkin agak sedikit berbeda. Saya tidak fokus kepada bagaimana mengidentifikasi resiko ya. Jadi kemarin di dalam materi-materi sebelumnya kita fokus kepada resiko, mengidentifikasi resiko seperti apa, kemudian mendefine-nya gitu ya. Kalau sekarang saya coba kembali kepada big picture-nya, kepada secara luas. Saya akan lebih banyak fokus kepada impact atau dampak yang dihasilkan dari teknologi informasi itu sendiri, terutama kaitannya di dalam produktivitas dan juga kualitas kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat. Nah, kenapa ini menjadi salah satu topik bagian yang saya sampaikan di dalam materi program minggu ini, sebentar. Adalah sebetulnya saya ingin memperlihatkan secara luas kepada teman-teman bahwa sebetulnya teman-teman yang berada di dalam profesi IT, teman-teman juga berkuliah di jurusan IT, itu punya dampak yang luar biasa ya. Tidak hanya bagi teman-teman sendiri, tidak hanya bagi teman-teman kehidupan bisnis teman-teman ataupun organisasi di mana teman-teman bernaung, namun sebetulnya juga bisa berdampak secara luas bagi organisasi, bagi ke daerah, dan juga bagi mungkin kepada sebuah negara. Nah, itu bisa jadi seperti itu. Bentar, saya minta izin sebentar, ada masalah dengan laptop saya sebentar. Ya, nanti kalau ada masalah suara saya hilang atau gambar saya hilang, nanti mohon diinformasikan di chat aja ya. Nah, saya lanjutkan teman-teman. Jadi IT itu punya dampak yang cukup luas teman-teman bagi sebuah negara. Jadi hari ini saya akan memperlihatkan sebuah laporan yang dikeluarkan yang memperlihatkan bagaimana sih tingkat digital competitiveness di Indonesia. Bagaimana sih dampak daripada IT itu sendiri kepada semua aspek yang ada di Indonesia.
Dan untuk bisa mencapai dampak yang diharapkan atau dampak kualitas pekerjaan yang lebih baik, ya, disinilah bagaimana kita mampu mengidentifikasi resiko supaya penghalang ataupun hambatan itu tidak terjadi, ya. Jadi di sini saya akan memberikan gambaran bahwa IT itu dampaknya besar banget gitu ya. Nah, namun untuk menuju ke sana, jangan sampai resiko-resiko yang ada itu mampu menghalangi dampak atau dampak positif dari IT itu sendiri. Nah, itu yang menjadi satu fokus di sini. Di situ saya akan berkata pada teman bahwa kita harus mengetahui gambaran secara umum kondisi IT yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa paham, oh ini loh resiko yang akan teman-teman hadapi, terutama di dalam menghadapi atau mengidentifikasi resiko-resiko yang ada. Nah, itu harapannya adalah seperti itu. Saya akan masuk dulu ke bagian pertama. Jadi saya akan mulai dengan beberapa konsep umum dulu. Nanti kemudian saya akan langsung masuk ke fokus kepada case study-nya, yaitu khusus yang ada di Indonesia. Nah, saya akan mulai dulu teman-teman. Jadi berdasarkan konsep teori dan itu sudah diakui oleh berbagai negara di dunia bahwa kondisi saat ini ketika kita berbicara masalah teknologi informasi atau IT, itu secara tidak langsung dampaknya sangat berpengaruh kepada bagaimana meningkatkan taraf hidup seseorang, bagaimana mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang akhirnya akan berdampak kepada bagaimana meningkatkan taraf hidup sebuah negara. Dan untuk bisa mencapai ke sana, IT di sini akan berdampak kepada bagaimana meningkatkan produktivitas kita bekerja. Ketika produktivitas kita bekerja sudah naik, itu akan berdampak luas. Ya, akan berdampak misalnya bagi organisasi kita bisa bertahan, ketika organisasi bisnis kita naik akan berdampak pada perekonomian sebuah kota atau wilayah, dan nanti akan berdampak pada perekonomian sebuah provinsi, dan akhirnya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Jadi itu besar, dampaknya luar biasa. Dan IT itu sendiri teman-teman, itu sudah banyak datanya, nanti juga akan saya sampaikan bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satu unsurnya itu ditentukan oleh yang namanya digital ekonomi. Dan digital ekonomi tentu saja ditunjang dengan namanya teknologi informasi. Jadi rentetannya adalah seperti itu. Ya, jadi sebetulnya di dalam perkembangan dunia yang begitu pesat saat ini, teman-teman semua, teman-teman di sini tuh punya peranan yang luar biasa. Ya, mungkin teman-teman, saya kan masih kuliah Pak, ya. Ya, di sini istilahnya apapun posisi kita saat ini, teman-teman, kita bisa memberikan sebuah kontribusi yang luar biasa. Ya, apalagi kita semua di sini yang bergerak di bidang teknologi informasi, kita punya dampak yang luar biasa. Dan ini menjadi sebuah peluang bagi kita untuk bisa kita kembangkan ke belakang. Nah, itu harapannya seperti itu. Nah, kita akan lanjut yang kedua. Yang kedua adalah bagaimana investment IT dan juga produktivitas itu sendiri. Jadi, berdasarkan data, nanti juga akan saya perlihatkan, khususnya di Indonesia, teman-teman, bagaimana banyak sekali perusahaan, tidak hanya perusahaan ya, tapi juga misalnya pemerintah, itu mulai menginvestasikan kepada IT yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka sadar, untuk bisa mampu meningkatkan produktivitas, itu salah satunya adalah dengan fokus kepada investasi IT. Ya, itu salah satunya. Kemudian yang kedua adalah dari sisi inovasi itu sendiri. Ya, jadi inovasi itu sendiri juga punya peranan yang luar biasa. Ya, jadi kalau di semester 2 semester lalu kita belajar tentang teknopreneurship,
ya. Jadi itu sebetulnya menjadi salah satu kunci teman-teman bagaimana kita mampu menghasilkan segala sesuatu yang sifatnya adalah inovasi. Inovasi bisa berkembang baik ketika kita membangun sebuah usaha ataupun ketika kita berada dalam sebuah usaha. Dan inovasi menjadi sebuah kata kunci ataupun fakta kunci bagi perusahaan atau organisasi ketika mereka bersaing. Ketika mereka istilahnya memiliki saingan atau mereka berkontribusi kepada masyarakat atau menjadi sebuah nilai competitive advantage bagi mereka untuk bisa bersaing, untuk bisa beradaptasi dengan segala macam perubahan yang terjadi. Itu kuncinya ada di mana? Ada di inovasi. Dan itu menjadi memegang peranan penting di dalam faktor bagaimana meningkatkan produktivitas. Nah, tapi ada sebuah tantangan yang terjadi, ya. Di awal tadi saya menceritakan bagaimana dampak yang besar, dampak yang dihasilkan oleh IT itu sendiri kepada masyarakat, kepada tingkat perekonomian. Namun ternyata kita mengidentifikasi sebuah resiko yang terjadi, sebuah kondisi yang khususnya di Indonesia itu bisa menjadi atau penghalang bagaimana kita bisa menghasilkan dampak yang luas. Ya, itu yang dinamakan dengan digital divide. Jadi digital divide itu adalah bagaimana adanya sebuah kesenjangan. Kesenjangan antara apa? Antara orang yang mampu mengakses teknologi dan juga dengan orang yang tidak mampu mengakses teknologi. Dalam hal ini adalah teknologi IT. Ya, dan itu coba menjadi tantangan terbesar. Dan Indonesia mempunyai kesenjangan digital divide yang cukup besar, dan di Indonesia juga punya bukan kesenjangan ya, literasi digital yang cukup lebar. Dan ini adalah sebuah resiko atau sebuah kondisi yang kita pahami supaya apa? Supaya kita mampu memberikan sebuah solusi dan meminimalisasi hal tersebut sehingga kita mampu memberikan sebuah dampak yang luar biasa bagi IT itu sendiri. Ya. Jadi kalau mungkin di beberapa waktu sebelumnya, di beberapa mata kuliah sebelumnya, saya sempat mengatakan bahwa kita memang betul berada di industri keempat saat ini, gitu ya. Kalau pulau tetangga kita Singapura itu berada di sudah pasti di industri 4.0, Indonesia tuh berbeda. Indonesia tuh ada 1.0 masih ada, 2.0 masih ada, 3.0 masih ada, dan 4.0 itu pun juga ada. Sehingga gap yang terjadi di Indonesia tuh sangat luas. Ya, masih ada daerah di Indonesia yang mungkin belum memiliki akses kepada teknologi dalam hal ini internet misalnya, masih ada. Ya, tapi ada daerah atau kota di Indonesia yang punya aksesibilitas kepada internet cukup besar. Jadi gapnya masih terlalu tinggi. Ya, saya ambil contoh aja sekarang dalam bidang pendidikan misalnya. Teman-teman di sini merasa beruntung, teman-teman di sini sebetulnya harus merasa bersyukur, ya. Di satu sisi teman-teman di masa pandemi ini, teman-teman kita masih bisa berdiskusi, kita masih bisa ketemu walaupun secara online dengan menggunakan IT, ya. Teman-teman dari handphone bisa, teman-teman dari laptop bisa, ya. Teman-teman mungkin walaupun terkadang koneksinya ada masalah, tapi teman-teman masih punya peluang atau punya hak akses kepada sana. Tapi coba bayangkan teman-teman ke beberapa daerah yang mungkin tidak punya akses, ya. Bukan karena mereka tidak punya laptop, punya handphone gitu ya, tapi mungkin karena kondisi sinyalnya juga belum ada di daerah tersebut. Ya, maka saya telah mendengar cerita dari beberapa teman yang mengajar di daerah, mereka tidak bisa menggunakan kayak MS Teams, Zoom, Google Meet segala macam. Ya, salah satunya adalah yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan radio. Ya, mereka menggunakan radio FM sebagai salah satu media satu arah misalnya. Dan ketika ada pertanyaan melalui apa? Masih melalui SMS. Di beberapa tempat di Indonesia hal tersebut masih terjadi. Jadi
teman-teman bisa bayangkan bahwa itulah yang terjadi di kita di yang kita temukan di Indonesia. Namun ketika kita mengetahui kondisi seperti itu, kita bisa mengambil langkah apa ya yang bisa kita lakukan, hal seperti apa ya yang bisa kita kontribusikan terhadap hal-hal tersebut. Ya, dan bagi teman-teman yang di IT, yang hidup di IT, itu sebetulnya adalah sebuah peluang. Ya, bagaimana teman-teman yang mempunyai akses yang lebih baik, punya kemampuan dan kompetensi yang lebih baik, apa yang bisa kita kontribusikan kepada teman-teman atau daerah-daerah yang mungkin masih membutuhkan. Nah, itu sebetulnya tiba balik seperti itu. Nah, saya akan memperlihatkan teman-teman di sini adalah saya mengambil banyak data dari Digital Competitiveness Index yang dikeluarkan East Venture di tahun 2021. Ya, di sini memang difokuskan khusus untuk data yang ada di Indonesia. Kenapa seperti ini? Karena saya ingin memperlihatkan pada teman-teman, ini loh kondisi tentang IT yang terjadi di Indonesia. Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan pemahaman bahwa ini sebetulnya kondisi yang terjadi secara umum yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama yang saya pengen highlight adalah bagaimana di masa pandemi COVID-19, Indonesia tuh mengalami tingkat pertumbuhan digital ekonomi sebanyak 11%. Ya, jadi istilahnya beberapa ekonomi digital, beberapa pertumbuhan ekonomi yang terkait dengan digital itu kita cukup naik ya sebesar hampir 11%. Coba teman-teman bayangkan ketika teknologi informasi tidak ada di masa pandemi ini. Ya, bentar ya, ada masalah sedikit. Saya coba lanjut. Jadi coba teman-teman bayangkan ketika kita tidak memiliki atau tidak ada infrastruktur IT di dalam kondisi saat ini. Bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi kita? Pasti sangat sulit. Ya, secara tidak sadar dengan adanya IT ini, dengan adanya teknologi digital saat ini, kita benar-benar sangat terbantu di masa pandemi. Kita masih bisa berkoordinasi secara online, kita masih bisa belajar dengan online, kita bisa ngobrol dengan teman-teman secara online, kita bisa mesen makanan apapun itu secara online dan sebagainya. Dan itu ternyata cukup berdampak besar kepada masyarakat Indonesia secara umum. Kemudian yang kedua yang menarik adalah ternyata tingkat individual masyarakat Indonesia yang mengakses internet itu mengalami kenaikan. Sebelum di awal tahun 2020, teman-teman, orang yang mengakses internet di Indonesia itu rata-rata sebesar 48,4%. Ya, dan itu masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang belum punya akses kepada internet. Jadi hampir 51% masyarakat Indonesia itu ternyata belum memiliki akses kepada internet. Jadi masih ada 51%. Dan dengan adanya masa pandemi, ya, entah karena dipaksa atau karena terpaksa misalnya, orang mengakses internet itu semakin naik. Ya, terbukti datanya di sini ada sekitar 54,4%. Jadi kenaikannya cukup signifikan. Ya, walaupun masih ada sekitar 45% orang yang belum atau belum bisa mengakses internet. Ya, kita tidak tahu kenapanya. Apakah karena memang infrastruktur sinyalnya belum ada, atau kondisinya memang belum memungkinkan, dan sebagainya. Namun angka ini khusus untuk Indonesia, ini merupakan angka yang luar biasa teman-teman semua. Kenapa? Penduduk Indonesia itu sekitar 280 juta sekian, kalau saya tidak salah angkanya sekian. Dan kalau kita bilang 54%-nya saja, itu sekitar hampir 160 juta orang. Dan itu sebuah angka yang tidak kecil. Ya. Dan mungkin karena Indonesia negara kepulauan terlalu jauh,
setiap daerah punya karakter yang berbeda, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri. Namun ini menjadi sebuah pangsa pasar yang luar biasa bagi asing sebagai salah satu contoh untuk bisa masuk ke Indonesia. Itu tantangannya adalah di situ. Kemudian hal yang ditemukan lagi teman-teman. Jadi pandemi itu ternyata menjadi momentum bagi banyak pemerintah daerah, menjadi momentum banyak bagi pemerintah lokal, ya, terutama desa, terutama kota-kota kabupaten, ya, kota juga, untuk apa? Untuk memaksimalkan teknologi digital. Jadi sekarang itu lahirnya teknologi digital itu bukan diinisiasi secara nasional, walaupun pemerintah Indonesia mulai mendorong ke sana, tapi mulai tumbuh dari lokal-lokal daerah. Ya, sebagai contoh, di Jawa Barat, Ridwan Kamil sudah mulai menerapkan smart city. Ya, dia tidak hanya ke smart city, tapi juga fokus kepada smart village. Bagaimana desa goes to digital, ya, dia punya mulai pilot project di tahun 2020 dan dia menargetkan di akhir 2021, saya lupa angka pastinya, tapi dia menargetkan begitu banyak desa yang terkoneksi dengan teknologi digital, ya, mulai ada IoT buat pertanian, IoT buat peternakan, IoT buat perikanan, IoT buat pengairan dan sebagainya. Ya, itu dia banyak mengembangkan bagaimana infrastruktur IT untuk daerah, terutama desa. Itu yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal yang hampir sama namun cukup berbeda itu dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ya, kalau di sini dia fokus kepada mendukung digital ekonomi, terutama mendorong naiknya UMKM naik kelas. UMKM goes to digital, ya. Jadi seperti ada lapak Pak Ganjar, jadi sampai gubernur pun sampai mempromosikan UMKM, kemudian juga bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempromosikan mendukung ekonomi digital, UMKM naik kelas, dia berikan pelatihan, dia berikan infrastruktur, dia berikan platform di sana, sehingga menjadi sebuah tingkat competitiveness atau tingkat kebersaingan yang cukup tinggi di para UMKM-nya. Contoh berikutnya, Yogyakarta juga melakukan yang sama, menjadi smart province. Kemudian kalau di Kepri itu di Batam, teman-teman sudah pasti tahu ada Nongsa Digital Park. Itu ada sebuah ekosistem juga untuk digital. Di selatan itu juga ada yang namanya Makassar Digital Village. Ya, itu juga dikembangkan di beberapa daerah. Nah, ini adalah sebuah contoh teman-teman, dengan adanya pandemi COVID-19, itu sebetulnya mendorong pemerintah lokal, mendorong pemerintah daerah untuk memaksa sebetulnya penggunaan teknologi digital yang dulunya mungkin masih 5 tahun lagi, masih 4 tahun lagi misalnya, gitu ya. Namun dengan adanya pandemi ini, dia seperti memajukan rencana penggunaan teknologinya, kemudian dia dorong untuk memajukan ekonomi sebuah daerahnya. Karena kalau tidak dengan teknologi, apalagi di masa pandemi, itu akan semakin sulit. Jadi sebetulnya ini adalah sebuah momentum, ya. Jadi masa pandemi bukan masa bagi provinsi daerah untuk berkeluh kesah, tapi menjadi sebuah momentum. Oh, kami harus berkembang. Kita harus menyiapkan sebuah kondisi, sebuah penggunaan teknologi untuk mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini sebuah momentum luar biasa. Dan tadi mungkin ada Jawa Barat, ada Jawa Tengah, Jogja, dia ada di Kepri, ya, ada Makassar Digital Valley, itu mungkin masih sebagian kecil. Karena saya yakin pasti akan cukup banyak tempat-tempat lain
kota-kota lain atau daerah-daerah lain yang juga sudah mulai fokus kepada pertumbuhan digital, teknologi digitalnya. Jadi pandemi itu momentum yang luar biasa. Kemudian digital sektor juga yang terkait dengan pandemi itu semakin berkembang. Ya, tidak hanya pendidikan, nanti juga ada telemedicine atau health, kemudian pendidikan segala macam, transportasi, ya, kemudian food and beverage. Jadi banyak berbagai sektor yang mendapatkan manfaatnya dengan adanya teknologi informasi saat ini. Nah, berdasarkan laporan Digital Competitiveness Index, mereka mengukur dari 3 hal, yaitu ada input, ada output, dan juga ada support. Di mana input di sini adalah termasuk kepada human resource, dari SDM-nya itu sendiri, kemudian penggunaan ICT-nya, ya, kemudian pengeluaran yang dilakukan untuk ICT itu sendiri, dan itu akan berdampak kepada apa? Kepada tingkat ekonomi, kepada tingkat entrepreneurship dan juga produktivitas sebuah wilayah, dan juga bagaimana employment atau pembuka lapangan pekerjaan. Dan hal ini akan didukung oleh apa saja? Didukung oleh infrastruktur, didukung dengan keuangan sebuah daerah, dan juga didukung oleh pemerintah daerah itu sendiri. Jadi sebuah ekosistem yang sangat terintegrasi, ya. Dan Digital Competitiveness Index ini menggambarkan bahwa adanya kolaborasi yang sangat bagus dari pemerintah itu sendiri, dari masyarakat, dari bisnisnya, ya teman-teman, dan juga dari akademisi, ya. Dan di sinilah peranan teman-teman juga bisa terlibat. Teman-teman ada sebagai akademisi, sebagai mahasiswa, atau nanti teman-teman ketika bekerja, apa yang teman bisa kontribusikan kepada sekeliling kita, apa yang bisa kita bantu, ya. Karena bagaimanapun juga sekarang semua industri, semua organisasi tidak hanya fokus kepada ekonomi dan bisnis semata, tapi bagaimana menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Ya, bagaimana kita membangun masyarakat yang istilahnya tetap survive, tetap hidup, ya, mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Satu hal yang kita mampu identifikasi di dalam digital divide atau di dalam resiko perkembangan ini adalah yang namanya inequality. Ya, jadi kesenjangan itu menjadi hal utama. Dan kesenjangan itu diperlihatkan kalau teman-teman lihat dari gambar di peta Indonesia di kanan, ya. Dan kalau teman-teman lihat itu ada yang biru gelap dan biru muda. Biru gelap itu atau biru tua gitu ya, itu menggambarkan bahwa wilayah tersebut sudah kuat secara IT-nya. Sedangkan biru muda belum. Dan ini bisa melihatkan ada dua poin utama di sini. Yang pertama adalah bagaimana perbedaan gap utama antara daerah wilayah barat dan wilayah timur. Ya, gapnya sangat banget. Wilayah timur sangat sedikit sekali daerah yang sudah kuat secara IT-nya. Dan juga yang kedua, gap terbesar adalah bagaimana Pulau Jawa dan Pulau Non-Jawa. Jadi ini memperlihatkan bahwa begitu besar kesenjangan yang terjadi. Ya, jadi Indonesia sangat luas sekali ya teman-teman, sehingga ini bisa membayangkan, bisa menjadi satu kesimpulan bahwa mana yang provinsi yang sudah 4.0, mana yang provinsi yang mungkin belum siap dengan industri 4.0-nya. Dan ini memperlihatkan gap yang terjadi. Ya, mungkin setiap daerah punya masalah yang berbeda-beda, setiap daerah punya problem yang mungkin tidak sama antara satu dengan yang lain. Dan diperlihatkan juga secara data di dalam Digital Competitiveness Index ini teman-teman, poin yang pertama mungkin adanya inequality antara Jawa dan non-Jawa, dan di mana poin pertama adalah Jawa itu menjadi provinsi yang paling atau pulau yang paling kompetitif karena tingkat persaingan antar provinsi cukup tinggi.
Dan poin kedua, hampir semua provinsi yang ada di Jawa itu berada di dalam top 10 position. Hal ini berarti bahwa infrastruktur di Jawa sudah sangat kuat sekali. Yang jadi masalah adalah bagaimana infrastruktur IT dan juga digital competitiveness untuk daerah-daerah yang ada di luar Jawa. Dan berdasarkan data di digital competitiveness, ada 2 provinsi yang cukup baik di luar Jawa, yaitu Bali dan juga Kepri, Kepulauan Riau. Jadi Batam termasuk di dalam salah satu kota atau provinsi di Kepri itu sendiri yang kuat secara infrastruktur IT-nya. Dan ini sebetulnya harusnya menjadi peluang bagi teman-teman untuk bisa mengembangkan diri dalam profesi IT ke depannya. Ini sebuah potensi yang luar biasa. Dan saat ini teman-teman fokus dari setiap provinsi adalah bagaimana menggunakan atau memanfaatkan IT untuk melakukan manage apapun, manage data, memanage IT itu sendiri, khususnya di masa-masa pandemi. Ya, mungkin teman-teman sering baca di sosial media bagaimana orang berkeluh kesah dengan sulitnya mencari kamar di dalam rumah sakit, sulitnya mencari darah buat donor darah. Coba bayangkan teman-teman ya, kalau kita punya sistem yang terintegrasi, sudah ada sistem rumah sakit yang bisa melihat ketersediaan bed di dalam rumah sakit, kan akan luar biasa. Walaupun memang saya yakin sudah ada, gitu ya, mungkin aja belum maksimal, tapi setidaknya kita sudah menuju ke arah sana. Ya, tadi pagi saya sudah dapat link, saya sudah coba melihat ketersediaan bed di dalam rumah sakit yang ada di Indonesia. Walaupun mungkin belum semua rumah sakit yang terintegrasi, tapi teman-teman bisa bayangkan bagaimana ketika semua terintegrasi dan itu memudahkan kita untuk mencari kamar bagi saudara-saudara kita yang mungkin sedang membutuhkan. Termasuk juga bagaimana kesediaan darah misalnya. Kita butuh bantuan donor darah. Ketika ada sebuah sistem yang terintegrasi, itu tentu saja sangat memudahkan kita untuk melihat untuk mana kesediaan yang ada di mana misalnya, termasuk juga obat. Jadi teman-teman coba bisa bayangkan bagaimana hal yang terjadi ketika di masa pandemi kita tidak menggunakan IT. Tentu saja itu akan sangat menyulitkan kita gitu ya. Dan kita masa bersyukur walaupun mungkin belum maksimal, peranan IT di sini cukup luar biasa ya. Sehingga setidaknya walaupun mungkin belum 100% sangat membantu, tapi setidaknya sangat menunjang kondisi perekonomian, kondisi masyarakat kita ya untuk menjadi masyarakat yang lebih baik. Itu setidaknya bisa ke arah ke sana. Kemudian, nah, di sini peranannya utama IT, teman-teman, bagaimana IT itu menjadi akselerator daripada digital ekonomi. Dan ini datanya luar biasa, ya. Peningkatan digital infrastruktur itu sudah naik 54,29%. Rasio desa yang kita tidak perlu ngomong 5G dulu, rasio desa yang sudah terkoneksi dengan 4G sudah naik juga 55%. Ya, namun gapnya juga menjadi PR juga karena masih cukup tinggi antara Jawa dengan daerah di Papua dan Maluku. Dan target pemerintah, teman-teman, di tahun 2022 itu infrastruktur semua daerah di Indonesia itu sudah terkoneksi dengan internet. Jadi mungkin ada PR 1,5 tahun lagi ya, 1 tahun lagi mungkin ya, 1,5 tahun lah kalau kita ngambil di akhir tahun 2022. Dan itu menjadi akselerasi target pemerintah di sini. Nah, kenapa hal ini harus kita ketahui teman-teman ya? Ini adalah hal-hal yang mampu memperlihatkan kondisi real yang terjadi di lapangan. Sehingga ketika kita mengembangkan sebuah sistem atau mengembangkan sebuah proyek teknologi informasi, ya, kita harus sadar bahwa setiap daerah di Indonesia itu punya karakter yang berbeda. Kondisi Indonesia tidak bisa sama dengan yang ada di luar negeri.
ya. Makanya beberapa perusahaan asing ketika masuk ke Indonesia, dia mungkin tidak bisa menyamakan dengan kondisi di negaranya. Karena kondisi Indonesia itu berbeda. Sehingga mau tidak mau dia harus mengetahui kondisi real yang terjadi di satu apa. Dan ini adalah merupakan data-data yang menarik, ya, yang bisa dijadikan acuan untuk memperlihatkan kondisi yang terjadi di Indonesia seperti apa. Sehingga kita bisa tahu meminimalisir resikonya, dan kita bisa mengambil langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Itu harapannya. Ya. Nah, termasuk ini teman-teman, jadi pemerintah mengagendakan, mengakselerasi 4 hal untuk menuju transformasi digital secara nasional tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama adalah mengakselerasi digital infrastrukturnya dengan saling berkolaborasi antara stakeholder. Kemudian yang kedua adalah mengadopsi digital teknologi, terutama perkembangan misalnya 5G, TV digital, data center, dan sebagainya. Yang ketiga, mendevelop teknologi talent, ini berkaitan dengan human resource-nya, manusianya. Dan yang terakhir, memfasilitasi telkom company, perusahaan company untuk pembangunan infrastruktur. Nah, di sini saya mungkin akan fokus kepada poin yang ketiga, yaitu mendevelop talent. Ya, jadi sebetulnya ini sebuah peluang yang luar biasa bagi teman-teman. Ingat teman-teman, mungkin juga sempat saya sebutkan di beberapa mata kuliah sebelumnya, untuk belajar IT kita tidak cukup hanya di kampus saja, ya. Termasuk nanti ketika teman-teman sudah lulus, bukan berarti teman-teman stop belajar IT, ya. Karena dimanapun kita berada, kita harus selalu tetap harus belajar. Education is not for school, tapi education is for life. Jadi teman-teman di sini juga harus terus mengasah kemampuannya, mengupgrade kemampuannya, ya. Karena kalau tidak seperti itu, teman-teman akan kalah bersaing dengan talent-talent atau dengan sumber daya manusia yang lain dari negara manapun. Bahkan mungkin dari teman-teman dari Jawa bisa jadi teman-teman akan kalah. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Banyak sekali yang teman-teman yang bisa kita lakukan. Internet punya potensi yang luar biasa bagi kita untuk mengembangkan kemampuan diri kita. Internet punya potensi yang luar biasa bagi kita untuk mengembangkan skill yang ingin kita kembangkan. Ada MOOC, ada juga YouTube yang materi-materinya bisa kita akses, ada juga beberapa digital learning dan sebagainya. Jadi potensi itu masih sangat luas. Dan ini sebetulnya yang harus kita lakukan, yang harus kita kembangkan. Karena kalau tidak seperti itu, teman-teman, kita akan kalah. Ya, jadi jadikanlah ini sebagai peluang, ini momentum. Ya, mungkin teman-teman ada yang WFH sekarang, atau mungkin sekarang yang ada kerja sambil kuliah, ya. Setidaknya menyempatkan waktu dalam 1 minggu, ya, untuk mungkin 1 jam atau 2 jam untuk sekedar belajar yang di luar kuliah, misalnya, ya. Karena bagaimanapun itu peluang yang harus teman-teman kembangkan. Ada upskilling, ada reskilling, ya. Karena kalau nggak gitu kita akan kalah, teman-teman. Jadi itu satu agenda, ya, yang juga harus didorong dari teman-teman sendiri. Kesempatan selalu ada dan potensi itu akan semakin banyak. Kemudian e-commerce, ya, e-commerce juga memiliki momentum yang luar biasa di masa pandemi. Ya, karena di sini dilihat ada 2 sektor yang mendapatkan momentum luar biasa, yaitu kesehatan dan health and beauty, kecantikan. Kemudian yang kedua adalah food and beverage, ya. Dan target pemerintah terkait dengan digital ekonomi adalah 18,4 juta UMKM itu terkoneksi dengan secara digital di akhir 2022. Bukan angka yang kecil, teman-teman, ya. Jadi angka yang cukup besar, dan itu harapannya bisa dicapai oleh pemerintah. Dan peranan e-commerce saat ini itu luar biasa.
Di sini juga ada statement dari William Tanujaya, CEO Tokopedia. Pandemi secara tidak langsung mengubah perilaku manusia, ya, terutama dalam hal berbelanja. Dan mereka sekarang semuanya fokus kepada digital, ya, dan istilahnya banyak banget teknologi yang dilakukan, ya. Teknologi contohnya di dalam Tokopedia dia memberikan semacam rumah, ya. Rumah di sini adalah rumah digital bagi para UMKM, sehingga siapapun kita sekarang punya kesempatan yang sama untuk membuka usaha. Kalau dulu kita mau buka usaha, kita butuh modal, butuh ruko, butuh dana, butuh tempat. Sekarang mungkin kayak Tokopedia, Bukalapak, Shopee itu menyediakan wadahnya, ya, di dalam marketplace. Kita tinggal hanya buka akun dan jadilah semacam toko digital, ya. Semudah itu, ya. Walaupun kita memang butuh effort juga bagaimana untuk mempromosikannya, karena pesaingnya tentu akan semakin banyak. Namun itulah realita yang kita hadapi, di mana e-commerce juga punya momentum luar biasa. Industri yang mendapatkan momentum kedua adalah kesehatan. Salah satunya adalah telemedicine, dan itu mengubah industri kesehatan secara umum. Di sini teman-teman pasti sudah tahu bagaimana ada Halodoc, ya, bagaimana ada Halodokter, di mana mereka mendapatkan momentum luar biasa di masa pandemi ini. Ya, Halodoc penggunanya meningkat hampir 10 kali lipat, ya. Kemudian Halodokter juga mendapatkan traffic yang cukup luar biasa naik di sini, dan penggunaan telemedicine sampai akhir tahun April 2020 itu mencapai kenaikan hampir 300.000. Ya, dan ini menjadi sebuah momentum luar biasa. Dan hebatnya ini adalah sebuah peluang yang dibaca oleh mereka. Walaupun pemainnya juga cukup banyak sebetulnya, ya. Ada Halodoc, ada Halodoc, ada Halodokter, ya, dan begitu macam telemedicine lainnya. Dan ini menjadi momentum bagi mereka di dalam dunia masa-masa pandemi ini. Kemudian kesehatan, dan yang momentum berikutnya adalah dalam hal pendidikan, ya. Learning from home, study at home, ya, itu sekarang menjadi sebuah revolusi di dalam bidang pendidikan. Dan pemerintah juga mulai support. Misalnya ada dana BOS, ya, teman-teman mungkin sempat mendapatkan kuota internet, ya. Kemudian ada optimasi di dalam digital platform, kemudian TVRI juga sebagai TV pemerintah banyak menyediakan education content buat anak-anak sekolah, ya. Kemudian digital learning material, dan ini juga momentum luar biasa. Bagaimana industri pendidikan berubah, ya. Bagaimana sektor pendidikan mengalami perubahan yang luar biasa, dan momentumnya itu ada di masa pandemi. Padahal kalau kita berbicara masa perubahan dunia pendidikan, itu sebetulnya sudah lama, ya, sudah akan mengarah kepada digitalisasi. Namun orang belum mau berubah, ya, mungkin karena merasa sudah nyaman dengan kondisi sebelumnya. Namun dengan adanya masa pandemi, kita tuh seperti dipaksa untuk berubah. Ya, teman-teman mau tidak mau, kita bisa belajar dari online, dari jauh, ya. Kita juga bisa berkomunikasi melalui media MS Teams, ada Zoom, ya. Dan kalau tadi telemedicine Halodoc atau Halodoc mendapatkan momentumnya, kalau di dalam bidang education, Zoom itu mendapatkan momentum yang luar biasa di masa pandemi. Kemudian Google Meet, Google Education juga mendapatkan momentum yang luar biasa. Dan sampai tahun 2020 di bulan Juni tahun lalu, ada sekitar 68,8 juta student yang belajar dari rumah, angka yang sangat besar sekali. Dan 4,18 juta itu teacher dan pembelajaran itu dilakukan secara remote atau online. Mungkin seperti yang kita lakukan di malam hari ini. Ya, jadi pendidikan juga mengalami perubahan yang luar biasa.
Sektor berikutnya yang mengalami perubahan adalah pariwisata. Nah, ini pariwisata tuh yang terdampak luar biasa. Ya, jadi istilahnya dia mengalami, ya bisa dibilang kemunduran ya. Kalau saya tidak salah datanya, nah ini ya berkurang sekitar 74,84% ya. Karena ini adalah sebuah sektor yang sangat berubah total istilahnya. Karena habitnya berubah ya, trennya berubah, karena kita harus menyiapkan protokol kesehatan dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan IT yang ada di sini ya? Jadi kita bisa sekarang sudah mulai banyak juga virtual tourism ya, itu juga menjadi salah satu ya, walaupun mungkin bisa menggantikan 100%, tapi istilahnya bagaimana itu terkoneksi semua dengan internet atau dengan teknologi digital. Nah, intinya apa teman-teman ya? Intinya adalah di sini COVID-19 selama masa pandemi saat itu menjaga sebuah momentum ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan manajemen risiko, setiap industri pasti tidak ada yang menyangka bahwa COVID-19 itu akan datang ya, masa pandemi itu akan muncul. Nggak ada yang memperkirakan itu sebetulnya. Namun ketika kita sudah masuk dengan masa pandemi, kita bergejolak sebentar, namun bagaimana kita mengetahui kondisi yang ada, nah sekarang dengan resiko tersebut menjadikan momentum bagi kita untuk naik sebetulnya. Dan kita bagaimana momentum yang kita identifikasi saat ini itu menjadi sebuah gerakan atau sebuah tindakan untuk bisa mengembangkan diri ke depannya, menciptakan digital ekosistem yang semakin komprehensif. Dan ini juga bagi momentum bagi kita untuk mulai mengembangkan diri. Jadi sebetulnya saya lebih menganggap ini adalah bagaimana kita mengidentifikasi resiko yang positif. Dan ini kita jadikan sebagai momentum ataupun sebuah peluang untuk mengembangkan diri ke depannya. Dan ini menjadi sebuah peluang untuk bagi kita, siapapun kita yang bergerak di bidang IT, untuk bisa mengembangkan diri ke depannya, mengambil sebuah langkah, mungkin kita mundur dulu beberapa langkah ya, untuk bisa mengidentifikasi resiko dan mengenali resiko lebih lanjut, kemudian kita bisa mengambil langkah untuk mengakselerasi beberapa langkah berikutnya. Nah, itu sebuah momentum yang luar biasa. Jadi di dalam sesi kali ini teman-teman, saya ingin memperlihatkan sebuah big picture pada teman-teman semua bahwa masa pandemi, walaupun saya yakin kita semua susah, kita semua terdampak luar biasa, tidak ada satupun yang tidak terdampak di sini, tapi jadikanlah ini sebagai momentum bagi kita untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Dan kita sudah di sini saya perlihatkan bahwa ini loh yang terjadi ya di Indonesia khususnya. Memang ada sebuah permasalahan yaitu digital divide tadi di Indonesia, namun ada sebuah hal positif yang bisa kita jadikan momentum ke depannya. Dan di sinilah peranan kita. Peranan teman-teman sebagai generasi muda, peranan teman-teman sebagai mahasiswa, peranan teman-teman sebagai orang yang bergerak di bidang teknologi informasi untuk bisa memberikan sebuah kontribusi ya kepada sekeliling kita. Kita tidak hanya memberikan kepada sebuah bisnis semata, tapi bagaimana memberikan bisa kontribusi kepada membangun masyarakat yang berkelanjutan. Itu harapannya adalah di situ. Nah, itu fokus saya terutama hari ini teman-teman. Jadi hal yang dapat saya simpulkan di sini adalah ini momentum ya. Kita mampu mengidentifikasi resiko yang terjadi, tapi resiko ini bisa kita minimalisasi dan ini bisa kita jadikan momentum untuk mengakselerasi kita ke depannya. Bagi teman-teman yang sudah bekerja, ini juga momentum bagi teman-teman semua untuk melihat apa yang bisa teman-teman kontribusikan. Bagi teman-teman yang masih belajar, ini adalah sebuah momentum bagi kita, peluang apa yang bisa kita pelajari ya untuk mengisi kekosongan skill kita dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu luar biasa. Jadi banyak banget yang bisa kita pikirkan. Yang penting adalah
bagaimana kita mampu mengidentifikasi resiko kondisi yang ada, kemudian kita mampu mengidentifikasi kekuatan pada diri kita, dan itu bisa kita jadikan momentum untuk perbaikan ke depannya. Nah, itu fokus dari saya untuk di dalam sesi malam hari ini, ya. Jadi memang teman-teman, ya kita yakin ya teman-teman semua di sini juga pasti ada yang terdampak dengan masa pandemi, ya, entah dari keuangan keluarga, perekonomian semuanya, ya, kesehatan teman-teman, ya. Namun harapannya kondisi yang terjadi itu tidak hanya melemahkan semangat teman-teman, tapi juga mampu memicu semangat untuk tetap selalu menjadikan ini sebagai momentum peluang ke depannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semua untuk malam hari ini. Untuk absen, saya lihat ini sudah masuk semua. Nanti saya tinggal download download attendance list-nya. Ya, udah saya download. Dan nanti kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, bisa kontak saya secara langsung. Ya, UTS-nya akan saya review terlebih dahulu. Kemudian satu lagi, besar harapan saya teman-teman tetap jaga kesehatan, dan besar harapan saya juga teman-teman selalu dilindungi untuk tetap sehat selalu. Mungkin itu aja dari saya teman-teman untuk malam hari ini. Selamat malam, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Tetap sehat selalu teman-teman. Terima kasih semuanya. Malam Pak, makasih. Malam Pak.